Selasa lalu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia bertemu dengan Dubes Iran untuk membahas kondisi terkini di Iran hingga kemungkinan peran Indonesia sebagai mediator dalam mendorong penyelesaian konflik. Lantas apa saja poin penting dari pertemuan tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya? Kita akan berbincang langsung dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum, selamat sore Pak JK, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, baik Bapak, terkait dengan pertemuan dengan Dubes Iran beberapa hari lalu, mungkin bisa diceritakan kembali apa saja sebenarnya yang menjadi poin penting atau highlight yang disampaikan, Pak? Ya, seperti tadi you sampaikan bahwa Duta Besar Iran itu menyampaikan tentang apa yang terjadi di Iran, diserang oleh Amerika dan Israel, dan tentu juga hal-hal tewasnya Ali Khamenei, dan kita meminta dukungan moral dan doa dari masyarakat Indonesia serta dukungan dari pemerintah Indonesia. Dan itu sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden oleh Menlu Alwi Shihab bahwa bagaimana pentingnya Iran itu, dan juga sebagai negara sahabat lama bagaimana Indonesia memberikan simpati atas apa yang terjadi dari serangan brutal dari Israel dan Iran itu. Dan itu saya kira kita tahu semua, Presiden sudah memberikan surat belasungkawa serta mudah-mudahan mereka dapat menyelesaikan perdamaian itu. Malah Presiden Prabowo itu berniat untuk menjadi penengah, walaupun juga tentu hal ini tidak mudah dilaksanakan pada di situasi ini. Baik, Pak JK, berdasarkan pembicaraan Bapak dengan Dubes Iran, bagaimana sebenarnya kondisi di Iran saat ini, terutama terkait dengan korban sipil dan situasi masyarakat di sana? Apakah ada kekhawatiran khusus dari pemerintah Iran? Ya tentu, ya ini kan kunjungannya 3 hari lalu. Perkembangan terus-menerus terjadi. Ya justru kita lihat di TV, di CNN, di Al Jazeera, serta berita TV nasional bahwa korban di pihak Iran sudah lebih 1.000 orang yang tewas. Tapi di samping itu juga serangan dan juga serangan balik daripada Iran ke Israel seperti kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika justru di negara-negara Arab tentunya, sehingga terjadi situasi di Timur Tengah yang saling serang menyerang lah, sehingga ini makin ruwet situasinya yang kita lihat. Dan Indonesia sebaiknya sebagai pihak yang tentu mempunyai simpati kepada orang yang dianiaya, orang yang diserang gitu tanpa alasan, tentu kita harus memberikan dukungan, setidak-tidaknya doa dan juga moral, karena kita tidak mungkin kirim tentara ke sana, tapi kita memberikan bantuan, dukungan politik dan sebagainya kepada Iran hal tersebut. Baik, Pak JK, seperti yang tadi telah disampaikan juga bahwa sebelumnya Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik antara AS Israel dengan Iran ini. Apakah ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Iran, Pak? Ya tentu Iran menyambut niat itu sebagai hal yang baik. Namun Iran sudah teguh pendirian untuk tidak bernegosiasi dengan pihak Amerika. Dan ini akan apapun yang terjadi. Dan itu kita tahu semua sejarah Iran, Persia, juga pusat keilmuan daripada Islam zaman dulu, punya budaya yang tinggi, sehingga hal itu merupakan
kemampuan teknologinya juga boleh dibilang yang terbaik di antara negara-negara Islam. Sehingga dia akan tetap bertahan dan juga sampai itu hal. Jadi yang saya sarankan sebaiknya saya bilang Pak Presiden minta agar mengaktifkan Board of Peace karena justru itu didirikan untuk kedamaian dan ini perlu pendamaian. Oke, Ya. baik Pak JK, ini juga yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat. Walaupun ketuanya Trump, tapi ini juga anggota berhak untuk bicara. Oke, baik. Pak JK, ini juga yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Bagaimana? Mengenai keanggotaan dari Indonesia di Board of Peace begitu ya. Karena kita tahu ini besutan Trump, kemudian juga Israel menjadi salah satu anggota Board of Peace begitu. Bagaimana kemudian peran atau situasi Indonesia di posisi seperti ini? Bagaimana menjaga netralitas Indonesia? Tentu kita tidak tahu, tapi di situ ya seperti Anda katakan, ketuanya Trump dan dia mempunyai hak veto. Tapi namun demikian, anggota tentu berhak untuk minta bicara. Untuk bicara, kalau perlu minta rapat darurat. Kalau itu tidak bisa, buat apa jadi anggota? Oke. Jadi apakah menurut Anda posisi Indonesia sebagai anggota Board of Peace saat ini masih relevan untuk menjaga perdamaian? Selama dia berpihak kepada Iran, berpihak kepada Palestina atau setidaknya netral untuk itu penting. Tapi kalau semuanya berpihak kepada Amerika dan Israel, buat apa menjadi anggota? Oke, baik Pak JK, dengan pengalaman... Jadi baik asal selama itu merupakan lembaga yang betul-betul independen. Baik, jadi harus tetap independen begitu ya Bapak. Oke, Pak JK, dengan pengalaman Bapak dalam berbagai proses perdamaian dalam level internasional. Ya, jangan hanya di alat Amerika. Langkah diplomasi apa Pak sekarang yang paling realistis yang bisa diambil, terutama untuk Indonesia untuk bisa membantu meredakan konflik seperti ini? Ya dalam situasi itu tentu kedua-duanya harus dihubungi secara bersamaan. Apakah mereka bersedia menyampaikan itu? Harus ada solusi. Sekarang pertanyaannya Indonesia membawa solusi apa? Nah solusi yang tentunya berhenti berperang. Siapa yang boleh perang? Amerika. Jadi Amerika lebih dulu harus dihubungi supaya dia menghentikan serangan itu. Kemudian berdamai. Jangan justru sepihak. Baik. Jadi Amerika first gitu kan. Oke, jadi dengan semua saran dari Pak JK ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo ya. Tanggapan dari Presiden Prabowo seperti apa Pak? Ya hal itu saya tidak sampaikan karena pembicaranya tidak meliputi, tidak banyak tentang Iran. Tapi saya sampaikan media, sampaikan beberapa teman itu tentu diketahui juga di media ini dalam masyarakat bahwa itu keanggota bagus apabila betul-betul namanya peace yang tujuannya bukan hanya mendukung segala kegiatan Amerika ya. Oke, baik. Terakhir Pak JK, menurut Bapak terlepas dari posisi Indonesia sebagai anggota dari Board of Peace begitu ya, kalau misalnya konflik ini tetap berkelanjutan dalam beberapa waktu ke depan, seberapa besar kemudian resiko konflik ini bisa berkembang menjadi perang yang lebih luas di Timur Tengah? Ya, ini tergantung kepada masing-masing. Kalau betul-betul katakanlah yang mendukung, membantu Iran, Cina dengan Rusia terlibat, maka bisa menimbulkan perang besar. Ya, kalau tidak, maka tinggi terbatas dan itu boleh dibilang tentu
kuat-kuatan antara Iran dengan Amerika, karena mereka semua mempunyai senjata yang perang yang beroket yang hampir sama kekuatannya. Jadi Amerika punya chance, Iran juga punya chance. Dia bisa serang sampai Iran, sampai Israel, sampai kemana, sampai kapal induknya mereka. Selama itu aktif seperti itu. Cuma sampai kapan ini perang ini? Ya sampai mereka betul-betul menghadapi situasi yang berat sehingga kemudian bisa bicara. Ya. Dan juga peran PBB harus diaktifkan lagi. Walaupun mereka berdua ini Amerika dan Israel tidak peduli kepada PBB. Nah, ini masalahnya juga di situ. Mereka ingin menguasai dunia seenaknya saja, menyerang negara-negara yang tidak sepakat. Kalau itu terjadi, maka dunia itu sudah menjadi rusuh dan akan bisa terjadi perang antar negara. Baik, perang yang berkepanjangan inilah yang tidak kita harapkan dan kita sama-sama berharap semoga pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah yang tepat dalam menangani konflik antara AS Israel dan juga Iran. Terima kasih banyak atas perbincangannya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Pak Yusuf Kalla. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya.